Pengawal dari Kalinyamat pun telah bersiap. Mereka telah menggerakkan kudanya maju, menyongsong serangan lawannya. Pangeran Hadiri telah bersiap untuk bertarung di atas punggung kuda. Digenggamnya hulu pedangnya erat-erat, siap diayunkan para pasukan lawan yang menyerangnya. Di sebelahnya juga telah bersiap pemimpin pengawal Kalinyamatan, Ki Waseso, yang bertugas melindungi Pangeran Hadiri. Tapi Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat tertegun ketika melihat salah seorang prajurit berkuda lawannya menggunakan keris sebagai senjatanya. Orang itu menggunakan senjata sebuah keris, bukan sebuah pedang pendek, kata Pangeran Hadiri dalam hati. Benturan pertama antar kedua pasukan berkuda menimbulkan suara denting beberapa senjata yang beradu. Sorengpati segera menyerang Pangeran Hadiri, tapi di sana ada Ki Waseso dan beberapa pengawal yang lain. Ki Waseso segera memajukan kudanya menyongsong serbuan Sorengpati. Dengan sekuat tenaga, pedang pendeknya dibenturkan dengan senjata lawannya, dan keduanya merasa terkejut ketika tangan mereka yang megang hulu pedang terasa sakit. Di sebelahnya, Sorengrono yang menyerang Pangeran Hadiri berhadapan dengan salah seorang pengawal Kalinyamatan yang dengan sekuat tenaga melindungi Pangeran Hadiri. Di sebelahnya, Ratu Kalinyamat yang dilindungi oleh Sarju dan beberapa pengawal yang lain menghadapi serbuan dari 3 orang prajurit lawannya. Pertempuran semakin riuh, kuda-kuda berlari di tanah lapang yang luas. Mereka mencari posisi yang baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Anderpati pun mulai menyerang Pangeran Hadiri di sebelah kanannya. Kerisnya terayun ke lengan Pangeran Hadiri dan Pangeran Hadiri pun menghindar dengan menggeser kudanya, berlarian mutari tanah lapang. Di belakang Anderpati, Soko pun telah mulai menyerang, tapi pedangnya tertahan oleh benturan pedang seorang pengawal Kalinyamatan. Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat yang sedang bertempur di atas kudanya terkejut ketika melihat lawannya yang memakai penutup wajah, bertempur dengan menggunakan senjata sebuah keris yang ternyata telah dikenalnya. "Kiai Setan Kober," kata Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat hampir bersamaan. Pangeran Hadiri beserta Ratu Kalinyamat merasa sangat heran. Keris Kiai Setan Kober yang baru saja ia kembalikan kepada Sunan Kudus ternyata saat ini telah berada di tangan orang berkuda yang menyerangnya dengan wajah tertutup secarik kain. Siapa orang yang memegang keris Kiai Setan Kober itu? Bentuk tubuhnya tidak seperti tubuh Arya Penangsang, kata Ratu Kalinyamat dalam hati. "Dia bukan penangsang," desis Pangeran Hadiri sambil menggerakkan pedangnya, menangkis serangan pedang pendek lawannya. Bunga api pun terpercik ke segala arah ketika dua pedang mereka beradu keras, disusul oleh sebuah tusukan pedang dari Pangeran Hadiri yang berhasil dihindari oleh lawannya. Pertempuran dua kelompok pasukan berkuda masih berlangsung riuh. Pertarungan pun melebar hampir ke pinggir tanah lapang. Beberapa ekor kuda berlarian silang menyilang, saling berkejaran, menyerang dan menghindar, saling mengintai kelemahan lawan. Ratu Kalinyamat bukan seorang yang bodoh, perhitungannya cermat, pertimbangannya matang, dan ia pun teringat akan cerita salah seorang pengawalnya, Sarju, ketika menyusup ke Kadipaten Jipang Panolan. Cerita tentang orang yang sekarang menjadi pemimpin prajurit Jipang bernama Anderpati, yang merupakan murid Patih Mataun yang telah diangkat oleh Arya Penangsang menggantikan kedudukan Rangkut yang telah mati di Pesanggerahan Prawoto. 3 orang prajurit Jipang yang akan menyerang Ratu Kalinyamat tertahan oleh 2 orang pengawal Kalinyamatan, dan sesaat kemudian di dalam hiruk pikuk pertempuran berkuda, tanpa diduga Ratu Kalinyamat berteriak nyaring, memanggil sebuah nama, "Anderpati!" Anderpati yang akan menyerang Pangeran Hadiri menjadi terkejut
ketika mendengar namanya dipanggil, dan dengan cepat ia pun menoleh ke arah Ratu Kalinyamat. Melihat orang yang megang keris Kiai Setan Kober menoleh ketika namanya dipanggil, itu sudah cukup bagi Ratu Kalinyamat untuk mengetahui asal pasukan berkuda yang telah menyerangnya. Ternyata mereka adalah pasukan berkuda dari Jipang, kata Ratu Kalinyamat dalam hati. Anjerpati menyadari kesalahannya dan ia pun menjadi sangat marah. Dan semua kemarahannya pun ditumpahkan pada lawan yang harus dibunuhnya, Pangeran Hadiri. Dengan cepat kudanya mengejar kuda yang ditunggangi oleh Pangeran Hadiri. Ia pun mendesak dari sebelah kiri. Pangeran Hadiri maju kudanya menghindari tusukan keris Kiai Setan Kober. Tapi dari samping kanan menyusul serangan dari prajurit Jipang lainnya, Soko, yang mengayunkan pedang menusuk pundak. Dengan cepat Pangeran Hadiri mukul pedang yang menyerangnya sehingga pedang lawannya tidak menyentuhnya. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang prajurit lawan menggerakkan kudanya akan menyerang ke arah Ratu Kalinyamat. Berbahaya, katanya dalam hati. Ki Waseso, kau bantu Kanjeng Ratu, cepat, teriak Pangeran Hadiri. Ki Waseso terkejut. Ia melihat ke arah Ratu Kalinyamat yang sedang beradu pedang dengan seorang prajurit lawan. Sedangkan Sarju dan dua orang kawannya telah mendapatkan lawan yang seimbang. Cepat Ki Waseso, teriak Pangeran Hadiri. Ki Waseso dengan cepat menggerakkan kudanya menyongsong lawan yang menyerang Ratu Kalinyamat. Disilangkannya kuda yang ditungganginya untuk menghalangi kuda lawannya sambil tangannya menjulurkan pedang untuk menggapai pundak lawannya. Lawannya pun dengan cepat memukul pedang yang menyerangnya, dan terdengarlah suara dari dua buah pedang yang saling berbenturan. Pertempuran semakin seru, suara ringkik kuda terdengar bersautan, debu mengepul tinggi di atas tanah lapang. Beberapa orang di kedua belah pihak pun telah terluka. Ratu Kalinyamat dengan cepat menggerakkan kudanya ke kanan untuk menghindari serangan seorang prajurit lawan yang menyerang dari sebelah kiri. Beberapa puluh langkah di sebelah timur tempat pertempuran kedua pasukan berkuda, Aryo Penangsang duduk di atas kuda hitamnya Gagak Rimang, mandang kumpulan debu di atas tanah lapang. Mereka telah mulai bertempur. Mudah-mudahan Anjerpati dapat menyelesaikan tugasnya, kata Aryo Penangsang dalam hati. Adipati Jipang kemudian menggerakkan Gagak Rimang maju beberapa langkah ke depan, agak mendekat ke tempat daerah pertempuran. Di dalam arena pertempuran menjadi berat sebelah, Ki Waseso beserta Sarju bersama seorang pengawal lainnya berusaha keras untuk menahan serbuan 4 orang prajurit lawan. Dan terlihat ada seorang penunggang kuda lagi yang siap akan masuk ke lingkaran, mengeroyok Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri khawatir serangan itu hampir tak tertahankan oleh Ki Waseso dan pengawal lainnya. Dan saat kemudian Pangeran Hadiri pun berteriak, "Ratu, mundur cepat, lari, nanti aku susul." Ki Waseso tanggap akan perintah Pangeran Hadiri. Ia pun kemudian berteriak, "Kanjeng Ratu, cepat lari." Ratu Kalinyamat segera mutar kudanya ke arah barat, lalu kuda itu pun dilarikannya meninggalkan pertempuran. Sedangkan Ki Waseso, Sarju, dan seorang pengawal lainnya melindungi dari kejaran para prajurit penyerang. Para pengawal dari Kalinyamatan segera menghalangi prajurit yang akan mengejar Ratu Kalinyamat yang telah dilindungi oleh 3 orang pengawalnya. Pangeran Hadiri menarik napas lega ketika melihat Ratu Kalinyamat telah berhasil melarikan diri bersama Ki Waseso, dan ia pun segera bersiap untuk mundur. Tetapi lawannya, Anjerpati, tidak memberikannya kesempatan untuk menghindar. Kuda Anjerpati segera dilarikan dari belakang sebelah kiri menyerang ke arah Pangeran Hadiri. Di belakangnya, seorang prajurit Jipang, Soko, membayangi serangannya dan siap membantunya mengayunkan pedangnya menusuk lawannya. Pangeran Hadiri terkejut, ia sedang menangkis serangan dari salah seorang prajurit lawan. Sorengpati, tangan kanannya yang megang pedang dipakai untuk membentur pedang lawannya. Setelah itu ketika ia menghindari tusukan pedang Sorengpati
Datang pula serangan dari prajurit Jepang lainnya, Soreng-rono, yang menyerangnya dengan sebuah sabetan pedang. Dan tanpa diduga dari sebelah kiri datang pula Anjerpati yang menyerang dengan keris Kyai Setan Kober. Keadaan Pangeran Hadiri sangat tidak menguntungkan. Tanpa Ki Waseso yang telah diperintahkan untuk membantu Ratu Kalinyamat, telah membuat dirinya semakin terdesak. Dua orang pengawal Kalinyamatan yang berada dekatnya telah terikat oleh lawannya masing-masing, sehingga tidak bisa diharapkan bantuannya. Dengan menggeser tubuhnya ke samping sebelah kiri, Pangeran Hadiri berhasil menghindari sabetan pedang lawannya. Tetapi di sebelah kirinya terdapat Anjerpati yang tangannya masih megang keris Kyai Setan Kober. Pangeran Hadiri tak mampu menghindari semua serangan yang datang kepadanya. Tusukan pedang Sorengpati berhasil ditangkisnya, dan sabetan pedang Soreng-rono telah berhasil dihindarinya. Tapi tanpa diduga, ternyata tubuh Anjerpati telah dekat sekali dengan kuda yang ditungganginya. Dan tiba-tiba Anjerpati menusukkan keris Kyai Setan Kober ke pundaknya. Pangeran Hadiri terkejut, ia pun dengan cepat menggeser tubuhnya ke kanan. Tetapi tangan Anjerpati bergerak lebih cepat lagi, sehingga ujung keris itu masih mampu menggores lengan kiri Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri mengeluh tertahan. Lengan kirinya seperti tersengat bara, dan sadarlah ia, lengannya telah terkena goresan ujung keris pusaka Kyai Setan Kober. Lengan kirinya kini terasa lumpuh, dan dengan sisa-sisa tenaganya, maka tangan kanannya melempar pedang pendeknya yang terbang berputar ke arah lawannya. Anjerpati tersenyum ketika mengetahui kerisnya telah berhasil menggores lengan kiri Pangeran Hadiri. Tapi senyumnya mendadak hilang ketika ia melihat Pangeran Hadiri melemparkan pedang kepadanya. Anjerpati dengan cepat miringkan tubuhnya ke samping, badannya melekat di leher kudanya, dan pedang yang dilontarkan oleh Pangeran Hadiri itu pun meluncur hanya berjarak tebal jari dari tubuhnya. Prajurit Jepang lainnya yang berada di sampingnya, Soko, terkejut ketika melihat Anjerpati membungkukkan badannya hampir melekat pada leher kudanya. Tapi Soko lebih terkejut lagi ketika tanpa diduga sebuah pedang berputar melengkung, meluncur menuju ke dadanya. Dengan cepat ia membungkukkan badannya, tapi terlambat. Pedang yang dilempar dengan kekuatan terakhir telah meluncur lebih cepat lagi, dan sekejap kemudian tanpa dapat ditahan, pundak kanannya telah tertancap pedang yang dilontarkan oleh Pangeran Hadiri. Tangan kanannya pun terasa lumpuh sehingga pedang yang pegangnya telah jatuh ke tanah. Dan dengan tangan kirinya, Soko berusaha mencabut pedang yang tertancap pada tubuhnya. Ketika pedang telah dicabut, maka darah telah mancar deras keluar dari tubuhnya. Dengan tangan kirinya, Soko berusaha membendung keluar darah. Soko pun dengan cemas melihat pundaknya yang terluka, sebuah luka yang dalam dan lebar. Darahnya pun mengalir deras dari sela-sela jarinya. Dengan sekuat tenaga, Soko bertahan untuk tidak jatuh dari punggung kudanya, tapi pandangan matanya semakin lama menjadi semakin kabur. Masih dilihatnya seorang prajurit Jepang berusaha megang tali kendali kudanya. Setelah itu Soko merasa pandangannya menjadi gelap. Anjerpati hanya sekejap melihat ke arah Soko yang terluka, namun kembali perhatiannya tertuju kepada Pangeran Hadiri yang telah berhasil dilukainya dengan keris Kyai Setan Kober. Anjerpati kembali tersenyum melihat Pangeran Hadiri terjatuh dari kudanya, dan ia percaya kalau Pangeran Hadiri tidak mampu bertahan dari sengatan warangan keris pusaka Kyai Setan Kober. Saat kemudian dari mulut Anjerpati terdengarlah perintah untuk mundur. Maka perlahan-lahan semua pasukan Jepang telah mundur ke arah timur meninggalkan lawannya, para pengawal Kalinyamatan. Pertempuran telah terhenti. Anjerpati kemudian masukkan keris Kyai Setan Kober ke dalam warongkonya. Lalu keris itu pun diselipkan di sabuk depan sebelah kiri. Semua kuda para prajurit Jepang telah berjalan menuju ke timur, meninggalkan lawannya yang masih sibuk dengan jatuhnya Pangeran Hadiri dari punggung kudanya. Beberapa orang telah terluka,
kuda-kuda prajurit Jepang telah berjalan menuju daerah Tanggulangin di tepi Sungai Serang. "Kakang Nderpati," kata salah seorang prajurit Jepang, setelah gak jauh dari daerah bekas pertempuran berkuda. Nderpati melambat kudanya, lalu ia pun berkata, "Ada apa? Soko telah meninggal dunia. Terlalu banyak darah yang keluar dari lukanya," kata prajurit itu. Nderpati melihat ke arah Soko, dilihatnya tubuh Soko rebah di leher kudanya. "Ya, sekarang kita akan mencari Kanjeng Adipati di sekitar daerah ini," kata Nderpati. Kuda para prajurit Jepang kembali berjalan, tetapi Nderpati tidak usah menunggu terlalu lama. Di depan mereka terlihat seorang sedang duduk di atas punggung kuda hitam. "Itu Kanjeng Adipati," kata seorang prajurit yang berkuda di sebelahnya. "Ya, itu Kanjeng Adipati telah menunggu kita," kata Nderpati. Ketika para prajurit Jepang itu sudah mendekat, penunggang kuda hitam itu pun bertanya, "Bagaimana dengan tugasmu, Nderpati?" Nderpati pun turun dari punggung kudanya, diikuti oleh semua prajurit Jepang. Hanya prajurit yang terluka yang masih berada di punggung kudanya. Seekor kuda terpaksa ditunggangi oleh 2 orang, seorang prajurit duduk di belakang sambil memegang jenazah Soko yang berada di depan supaya tidak terjatuh dari punggung kuda. "Atas restu Kanjeng Adipati, saya berhasil melukai Pangeran Hadiri dengan keris Kyai Stankober," kata Nderpati. "Bagus. Sekarang mana keris itu?" tanya Aryo Penangsang. Nderpati melepas keris Kyai Stankober, lalu ia pun menyerahkan keris itu kepada Adipati Jipang. Aryo Penangsang menerima keris Kyai Stankober, lalu ia mencabut bilah keris itu dari warongkonya. Ketika dilihat di ujung bilah terdapat sedikit noda darah, maka Aryo Penangsang kembali tersenyum. Lalu ia pun berkata, "Bagus, Nderpati." Nderpati juga tersenyum mendengar pujian junjungannya. "Nderpati, suruh 2 orang dari kalian pergi ke Kalinyamatan. Lihatlah apakah Pangeran Hadiri masih hidup atau telah mati setelah terkena kerisku ini," kata Adipati Jipang. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Nderpati. Aryo Penangsang kemudian menyarungkan bilah keris Kyai Stankober ke dalam warongkonya, kemudian disengkelitnya ke dalam sabuk di perut sebelah kiri. "Apakah ada korban di pihak kita, Nderpati?" tanya Aryo Penangsang. "Beberapa orang telah terluka dan seorang prajurit telah gugur, Kanjeng Adipati," kata Nderpati. "Siapa yang telah gugur?" tanya Penangsang. "Soko, Kanjeng Adipati," jawab Nderpati. "Soko gugur untuk kebesaran dan kejayaan Jepang di masa depan. Perintahkan 3 orang prajurit untuk menguburkan jenazah Soko di sini. Beri tanda supaya nanti kalau keluarganya ada yang bertanya, kita bisa menunjukkan kuburannya," kata Aryo Penangsang. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Nderpati. "Jangan dikubur di tepi jalan, kuburlah di daerah yang agak masuk sedikit ke dalam hutan," kata Aryo Penangsang. "Baik Kanjeng Adipati," kata Nderpati. Beberapa orang yang telah terluka tidak usah tergesa-gesa ikut berpacu pulang ke Jepang. "Istirahatlah dulu, nanti mereka bisa pulang bersama-sama setelah penguburan Soko selesai," kata Aryo Penangsang. "Baik Kanjeng Adipati," kata Nderpati. Lalu ia pun menugaskan 2 orang prajurit untuk pergi ke daerah Kalinyamatan, serta 3 orang prajurit lainnya yang akan bertugas mengubur jenazah Soko. Para prajurit sudah siap untuk menjalankan tugas, Kanjeng Adipati. Ada 2 orang prajurit akan pergi ke Kalinyamatan, 3 orang prajurit akan mengubur jenazah Soko, dan 5 orang prajurit yang terluka tidak ikut pulang ke Jepang sekarang, kata Nderpati kepada junjungannya. "Bagus, kalau begitu mari kita pulang. Kita berangkat ke Jepang sekarang," kata Aryo Penangsang. Lalu sang Adipati pun segera menjalankan gagak rimang menuju ke Jepang, diikuti oleh 15 orang prajurit Jepang lainnya. Kaki-kaki kuda rombongan Adipati Jepang pun telah menghambur-hamburkan debu di sepanjang jalan menuju Tanggulangin. Sementara itu Ratu Kalinyamat yang menjauh dari daerah pertempuran bersama 4 orang pengawalnya telah menghentikan kuda yang ditungganginya. "Mereka tidak mengejar kita," kata Ratu Kalinyamat. "Ya, Kanjeng Ratu, apakah kita menunggu di sini atau kita akan kembali ke tempat pertempuran?" tanya Ki Waseso.
Tunggu sebentar, Ki Waseso. Kelihatannya debu yang mengepul di daerah pertempuran telah mulai menipis, kata Ratu Kalinyamat sambil melihat ke arah timur. Ya, Kanjeng Ratu, kata Ki Waseso. Debu yang di daerah pertempuran sekarang telah menipis karena tertiup angin yang berembus di tanah lapang itu. Sudah tidak ada lagi debu yang mengepul. Kelihatannya pertempuran telah selesai, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ya, Kanjeng Ratu. Tapi di sana masih ada Pangeran Hadiri beserta para pengawal yang lain. Kita akan menuju ke sana sekarang, Kanjeng Ratu, tanya Ki Waseso. Ya, mari kita menemui mereka sekarang, kata Ratu Kalinyamat. Sambil menggerakkan kudanya berjalan menuju ke timur, diikuti oleh 4 orang pengawalnya. Pelan-pelan jarak keduanya menjadi semakin dekat. Dari jauh nampak belasan kuda berdiri tanpa penunggangnya. Ketika jarak keduanya menjadi semakin dekat, maka terlihatlah para pengawal sedang bergerombol melingkar. Di bawah sebatang pohon, mereka seperti mengerumuni sesuatu. Para pengawal yang berkerumun itu telah melihat rombongan Ratu Kalinyamat mendekat tempat mereka, sehingga para pengawal itu pun telah menyibak memberi jalan kepada rombongan Ratu Kalinyamat. Setelah para pengawal menyibak, terlihat beberapa orang sedang duduk di tanah. Salah seorang dari mereka terlihat memangku kepala dari seorang yang sedang terbaring di bawah pohon. Ada orang yang terluka parah. Siapa dia? Gumam Ratu Kalinyamat pada dirinya sendiri. Setelah jaraknya menjadi dekat, Ki Waseso segera turun dari kudanya, diikuti oleh Ratu Kalinyamat bersama 3 orang kawannya. Mereka pun mendekati orang yang sedang berbaring di bawah pohon. Palanya berkelimah dipangku oleh seorang pengawal Kalinyamatan. Kelihatannya seperti Pangeran Hadiri, kata Ki Waseso dalam hati. Ratu Kalinyamat tiba-tiba berlari ke kerumunan para pengawal sambil menjerit, "Kanjeng Pangeran!" Ketika Ki Waseso dan Ratu Kalinyamat telah tiba di bawah pohon, dilihatnya Pangeran Hadiri sedang terlentang, matanya terpejam karena dipangku oleh seorang pengawal Kalinyamatan. "Kanjeng Pangeran!" kata Ratu Kalinyamat sambil mendekati Pangeran Hadiri. Mengalir kesedihan yang dalam telah menyelimuti hatinya. "Kanjeng Pangeran!" kata Ratu Kalinyamat sambil memeluk tubuh Pangeran Hadiri yang hampir kehilangan kesadarannya.